anak keluarga, mendiang Ibu Eka, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, bersama pada siang hari ini kita berkumpul melakukan kebajikan dalam Puja Awamanggala Patidana, mengantarkan kepergian mendiang Ibu Eka. Semoga mendiang mengetahui dan ikut berbahagia di alam kelahirannya yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, kematian itu begitu dekat dengan kita sebagai makhluk yang telah mengalami kelahiran. Secara dhamma, sesungguhnya dalam keseharian kita itu dari saat ke saat mengalami yang namanya kematian. Maka di dalam dhamma, kematian itu dibagi menjadi 3. Ada kematian kecil, ada kematian menengah, ada kematian besar. Apa maksudnya kematian kecil? Kematian kecil adalah berubahnya setiap aktivitas yang kita jalani dalam keseharian. Berubahnya setiap kondisi mental yang terjadi dari saat ke saat yang ada pada diri kita. Tadi bangun jam berapa? Jam 9. Ini sudah menjelang jam 2. Ya kan? Dari jam 9 sampai jam 2. Sudah ada 5 jam waktu yang terlewatkan. Entah sudah berapa ribu kali proses kematian kecil ini terjadi pada diri kita. Ya. Jam 9 kita melek mata. Saat itu kita ada di ranjang. Ya kan? Begitu melek mata mungkin ngulet-ngulet sebentar. Melancarkan peredaran darah, melakukan peregangan. Setelah itu kan bangun. Kemana? Mungkin ke toilet, siap-siap untuk cuci muka, sikat gigi. Itu kan sudah ada kematian kecil yang terjadi. Berupa apa? Perubahan aktivitas dan perubahan tempat yang saat itu kita lakukan. Dari ranjang kita mati di ranjang. Lahir di mana? Di kamar. Dari kamar kita mati di kamar. Lalu lahir di mana? Di kamar mandi. Selesai cuci muka, sikat gigi, kita mungkin ke ruang tengah, ya kan? Mati di kamar mandi, lahir lagi di kamar. Mati di kamar, lahir di ruang tengah. Sampai kemudian mungkin sarapan, lalu aktivitas lainnya di rumah untuk kemudian berangkat ke sini. Dari rumah ke sini kan banyak kali proses kematian secara fisik yang terjadi kan? Dari rumah, dari dalam rumah, mati. Lahir di halaman. Kan nggak mungkin begitu kita mau pergi ke sini langsung ada di mobil, tuing, hilang gitu kan? Ya kan? Pasti kita buka pintu rumah, keluar di halaman, buka pintu mobil, lahir di mobil, mati di halaman. Ya. Jadi ini kan proses kematian sebenarnya. Itu secara fisik yang kita kelihatan. Sekarang dari jam 9 tadi sampai jam 2 ini mental kita ada yang berubah enggak? Pikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita, kontak kita, pencerapan kita, ada enggak yang berubah? Ya kan? Berubah. Jadi seiring kita dari tadi di sini kita mulai, kan saya sampai jam 1 lebih 10.
Sudah banyak kematian juga yang terjadi di sini berkaitan dengan diri saya. Ya kan? Begitu sampai kan tadi lahir di halaman depan. Dari halaman depan masuk ke lobi. Mati di halaman depan, lahir di lobi. Mati di lobi, lahir di ruang ini. Ya kan? Mati di ruang ini, lahir di toilet. Karena kebelet. Ya, ini kan sudah banyak kali. Perasaannya juga berubah kan? Berubah terus. Tadi sambil baca Pareto tuh pikiran saya sambil mikir, mau ceramah apa ini? Ya kan? Ini kan udah mati tuh. Pikiran yang tadi menjadi konsep, menjadi ide, sekarang menjadi kata-kata. Sambil ngomong kan, sambil mikir juga kan? Kali prosesnya. Perasaan yang tadi baru datang dengan sekarang sudah beda. Perasaan yang tadi baru duduk dengan sekarang sambil ngomong sudah beda. Belum lagi kesadarannya. Nah, inilah yang disebut dengan kematian kecil. Perubahan aktivitas fisik juga perubahan kondisi mental. Ya. Makanya sebenarnya secara ilmu pengetahuan kan setiap berapa jam sekali juga kan sel-sel kita mengalami kematian dan kelahiran kembali. Ya kan? Itu secara ilmu pengetahuan, secara dhamma ya demikian. Ini namanya disebut kematian kecil. Lalu ada kematian menengah, seperti yang saat ini terjadi kepada mendiang Ibu Eka. Ya, jadi ini kematian menengah kategorinya. Ketika, ya definisinya secara dhamma, ketika fisik ini berpisah dengan unsur mental. Ketika ya fisik ini berpisah dengan unsur mental. Karena secara dhamma kan kita mengetahui yang namanya makhluk hidup itu terdiri dari nama dan rupa. Ada jasmani, ada mental. Jasmani ketika kematian yang menengah ini terjadi ditinggalkan. Tergantung keputusan keluarga mau diapakan. Ataupun wasiat dari yang meninggal sebelum meninggal. Ya kan? Mungkin keluarga atau wasiat dari mendiang yang dikremasi. Mungkin keluarga atau wasiat dari mendiang pengen dikebumikan. Itu kesepakatan. Ya, kesepakatan antar keluarga, putra-putrinya, cucunya, dan juga wasiat yang ditinggalkan oleh mendiang. Ya. Jadi sebenarnya untuk jasad ini dikembalikan kepada unsur alam yang membangun jasad ini. Kan di dalam tubuh kita ada unsur tanah, kalau kita dikebumikan ya sesuai. Ya, di tubuh kita ada unsur air, kalau seandainya kita jadi pelaut, kemudian ada yang meninggal, untuk ketemu daratan masih lama, bisa dicari pemberat ditenggelamkan di lautan. Daripada terjadi proses pembusukan yang bisa menjadi virus. Kalau misalkan mau dikremasi, kremasi ya bukan dibakar. Kadang-kadang orang salah persepsi. Ya kan? Dikremasi. Bukan dibakar. Bisa membedakan kan ya? Antara kremasi dengan dibakar bisa membedakan ya. Bisa nggak membedakan? Karena kita manusia, bukan ayam panggang yang dibakar. Ya kalau ayam panggang ya dibakar. Kan kita manusia, makanya bahasanya diperhalus. Ya, jadi makanya kadang-kadang kan konsep masyarakat kalau dibakar kan panas Bante katanya. Nah, namanya orang sudah meninggal, unsur mentalnya sudah tidak ada lagi di situ, apa yang panas? Kan itu ada yang sampai bangun Bante, kita bakar kertas aja yang tadinya lempeng jadi ngegulung kan karena proses pemanasan kan? Jadi bukan karena ketika sudah kena panas lalu bangun begitu. Enggak, itu kan proses dari pemuaian api. Bukan kepanasan kemudian jasadnya, jiwanya, rohnya bangun, enggak. Ya. Persepsinya jadi keliru. Ya, beberapa kali saya nungguin yang dikremasinya pakai kayu bakar. Saya tungguin, saya liatin gitu sampai habis. Itu lumayan lama itu. Ya, di umat-umatnya udah pulang. Saya sama Bante Upasamo,
di sini dulu dah, selesai. Kan buat perenungan. Ya buat perenungan. Biku kan boleh, kalau umat kan nggak boleh. Ya kan? Biku kan boleh direkomendasi oleh Sang Buddha tinggal di kuburan. Tapi mau nayeuna cicing di kuburan, umatna heboh. Panten yang naon cenet sarena di kuburan. Rek neangan nomor emang. Ya, jadi ini. Ya, jadi ketika proses ini dilakukan, itu menyesuaikan saja kebiasaan keluarga. Kesepakatan keluarga ataupun wasiat dari mendiang. Ya kalau di Toraja kan diangin-angin, ditaruh di ketinggian. Ya kan, nanti mengalami proses pembusukan karena angin. Jadi terserah, jadi dikembalikan kepada unsur yang membangun fisik ini. Ya, menyesuaikan. Nah, mentalnya itu mengalami, mental itu kan energi. Energi ini mengalami proses kelahiran kembali. Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau memang ketika hidup dia banyak melakukan kejahatan, dia bisa terkondisi lahir kembali di alam yang tidak menguntungkan. Bisa ke alam neraka, bisa ke alam binatang, bisa ke alam setan kelaparan, bisa ke alam asura, alam raksasa. Ya, kenapa? Karena dasarnya ketika dia hidup banyak perbuatan jahat yang dilakukan. Kemudian kalau dia banyak berbuat baik, dia bisa terkondisi lahir kembali di alam bahagia. Ke surga menjadi dewa-dewi, ataupun ke alam Brahma bila mana mampu melatih meditasi hingga mencapai jana. Ya, kan Bu Eka ini orang baik ya. Rajin dana makan ka ditu ka dieu. Poe Salasa ka Gunung Sindun, ke poe naon ka Ciapus, ke poe naon ka Bekasi. Ayo. Ya, makanya sebenarnya teladan baiknya sudah ditunjukkan. Nanti putra-putrinya bisa meneruskan. Ya, kenapa? Contohnya kan sudah ada. Tinggal ngelanjutin mah babarinya. Daripada ngarintis. Pewaris kan lebih babari daripada perintis. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kematian menengah. Ya, jadi kita pun satu saat akan mengalami yang namanya kematian menengah. Ya, makanya sebenarnya saat kita datang ke rumah duka ini, kita pun bisa menjadikan apa yang kita lihat itu sebagai refleksi diri. Bahwa kita pun bakal mengalami kematian. Jadi sebagai bentuk penyadaran, untuk apa? Nah tadi sudah dikatakan, kalau kita mengisi hidup dengan banyak kejahatan, bisa terkondisi lahir kembali di alam yang tidak menguntungkan. Jadi ketika kita melihat kematian, ini menjadi motivasi diri untuk apa? Berhenti berbuat jahat. Menambah perbuatan yang baik. Untuk apa? Tercapainya kebahagiaan dalam hidup ini maupun tercapainya kebahagiaan dalam hidup yang akan datang. Ya, kan kita tidak hanya memikirkan hidup saat ini, tapi kita juga harus berpikir ke depan. Ya, jadi lain kumaha engke, tapi engke kumaha. Kenapa? Karena masa depan itu dirancang dari sekarang. Itu bisa dadakan. Ya, masa depan itu kita rancang, kita tentukan dari sekarang. Makanya jangan lagi kita punya konsep, kumaha engke we bantekan lila keneh mautna saya mah. Cuk saha. Emangna yakin lila keneh? Ya kan? Yakin masih lama. Ya kan? Kan kita nggak tahu ya kan? Nggak tahu. Ya makanya kita harus rancang dari sekarang. Engke kumaha ti ayeuna kudu ditentukeun. Erek ka alam bahagia, erek ka alam nu bagja teh ti ayeuna. Lain ngadadak ke bantelah disetting heula lah. Itu bisa. Ya, ini kematian menengah. Lalu ada kematian besar. Kematian besar adalah kematian di mana kita tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Di mana kita berhenti, tidak lagi mengalami yang namanya samsara. Dan Sang Buddha sudah mengatakan, sangsara atau samsara itu penuh dengan bahaya. Kenapa? Karena lingkaran kelahiran dan kematian itu kan penuh dengan penderitaan.
Makanya ketika kita memahami Dhamma, ada tujuan yang lebih tinggi daripada kebahagiaan surgawi. Apa? Padamnya penderitaan. Ya, jadi inilah proses yang harus kita jalani. Berproses dari kelahiran biasa, berproses menuju kelahiran berikutnya, sampai akhirnya kita mampu memadamkan penderitaan. Ya, dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan kebajikan yang kita buat. Dengan apa? Dengan pedoman Dhamma yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ya, semoga Anusasana ini menambah wawasan kita, menjadi penghiburan bagi keluarga untuk terus melakukan teladan baik yang sudah ditunjukkan oleh mendiang mama, grandma, ya, mendiang mama mertua, dan sahabat baik kita Ibu Eka. Semoga Tiratana selalu melindungi, idang wonya tinang hotu, sukita untuknya tayo, sabe sata bon sukitata.